Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emre Syamakarim, NIM 1030 123 01339, akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah Tata Tulis Ilmiah, yakni dengan judul From Brittle to Brilliant, Orchestrating Generative Specialist Agents for Adaptive Web Testing Automation. Baik, jadi suatu latar belakang atau permasalahan yang saya angkat pada paper ini adalah, pertama, dari realitanya adalah modern web sering berubah dan berubah dengan cepat. Ketika perubahan itu terjadi, tentunya tag HTML ataupun UI yang ada ditampilkan pada user akan juga berubah. Misalkan pada contoh ini saya menampilkan button ID yang asalnya submit bisa menjadi btn x9z. Dan pada saat kita membuat suatu modern website, biasanya kita membuat suatu automasi untuk melakukan pengujian. Dan ketika ID atau tag HTML ini berubah, tentu saja perlu terjadi perubahan juga pada si otomasi atau script yang sudah dibuat. Misalkan saya punya 100 atau mungkin 1000 script otomasi yang sudah saya buat sebelumnya. Dan apabila saya melakukan perubahan, tentunya saya harus mengecek ulang dan juga mengubah beberapa atau mungkin semuanya script otomasi yang telah saya buat sebelumnya. Sehingga banyak sekali perubahan atau suatu redundansi yang terjadi pada saat proses ini terjadi. Mengapa hal ini masih terjadi? Pertama, secara conventional approach yang biasanya dilakukan dengan testing framework seperti Selenium ataupun misalkan Playwright itu strict dan juga rapuh. Lalu pada modern approach, misalkan kita menggunakan monolith AI agent yang biasanya digunakan dengan computer use, biasanya mengalami kebingungan atau mereka terlalu pusing karena terlalu banyak konteks yang diterima untuk melakukan pengujiannya. Sehingga AI saat pengujian akan mengalami suatu halusinasi yang juga ini diakibatkan oleh website DOM3 yang messy atau berantakan dan juga overloaded. Sehingga AI agent yang tadi bisa membuat halusinasi sehingga approach yang ada sekarang pun menjadi kurang tepat. Oke, jadi related works yang saya gunakan ini ada beberapa sebenarnya, tapi ini saya tampilkan 3. Pertama ada Intelligent Fault Self-Healing Mechanism, lalu ada Agent S2, dan juga UI Tars 2, yang ini jadikan dasar-dasar dari beberapa pembahasan yang saya bahas di paper saya. Lalu ini adalah suatu purpose framework yang saya angkat, yang ini didasarkan pada Agent S2 tadi. Jadi di sini saya gambarkan suatu pipeline di mana dari natural language test case misalkan yang akan masuk ke dalam input processor, dan si natural language test case ini misalkan bahasa natural manusia yang nantinya akan diproses oleh generalist agent pertama di atas. Generalist agent ini akan nanti berfungsi untuk mendelegasikan tugas-tugasnya kepada specialist agent, yang mana pada specialist agent ini kita punya text expert, visual expert, dan juga DOM expert, yang ini merupakan suatu konsep bernama mixture of grounding. Nah, pada saat mereka melakukan atau mengeksekusi task yang mereka lakukan, nantinya sebelum masuk ke dalam generalis agent lagi, mereka akan diobservasi oleh observer module yang akan mengkoreksi apakah hasil mereka lakukan benar atau tidak. Apabila tidak benar, maka akan berikan suatu feedback dan self correction balik lagi kepada generalis agent, dan generalis agent akan melakukan planning untuk memberikan suatu script atau suatu suruhan yang lebih spesifik dan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebelumnya, seperti itu. Oke, jadi yang tadi saya bilang sebelumnya, pertama ada satu komponen generative agent atau sebagai plannernya, dengan tugas utamanya adalah melakukan perencanaan testing, dan yang kedua adalah melakukan reasoning utama, jadi konteks utamanya, dan juga membagi tugas kepada expert-expert yang relevan. Lalu ada specialist agent atau ini expertnya. Pertama ada text expert yang ini menjadi spesialisasi dari teks dengan OCR. Lalu ada visual expert yang menggunakan visual encoder untuk memfokuskan pada spesialisasi elemen seperti icon, dan juga DOM expert yang akan memparsing DOM tree dan juga digunakan sebagai fallback saat terjadi kesalahan di text expert dan visual expert. Lalu untuk gating mechanism atau bagaimana si planner agent ini dia bisa memilih mana expert yang akan digunakan untuk mendelegasikan tugasnya adalah dengan rumus sebagai berikut, yang mana confidence score ini akan digunakan dengan kita mengkalikan sigma I ke N, yang mana N adalah jumlah expert, lalu AI adalah dynamic weight that assigned by gating mechanism, dan juga dikalikan probabilitas suatu elemen itu cocok di suatu elemen di screen tersebut cocok untuk di-assign ke suatu expert tersebut. Nah, lalu untuk observer module atau self-healing yang tadi saya sebutkan juga, ini sudah saya buatkan algoritmanya yang bisa dilihat pada gambar berikut, yang intinya pertama
dari general agent yang akan mendelegasi tugas kepada expert agent yang setelah terpilih, lalu akan dieksekusi tugas tersebut oleh special agent, dan observer modul akan membandingkan before dan afternya sebelum dieksekusi dan setelah dieksekusi, dan menentukan apakah tasknya berhasil dieksekusi atau tidak. Apabila sukses, maka general agent bisa melanjutkan ke task selanjutnya. Apabila fail atau gagal, maka general agent akan mencanangkan ulang atau memberikan cara alternatif dan melakukan delegasi ulang kepada special agent yang relevan. Nah, untuk pengujiannya sendiri, saya menggunakan open card platform karena dia suatu environment yang nyata dan juga dynamic dan kompleks. Dengan saya menggunakan dua tipe uji, pertama original UI dan yang kedua adalah modified UI. Pada modified UI, saya melakukan perubahan ID dan juga tag HTML, rekonstruksi struktur HTML, dan juga perubahan layout UI. Dengan total masing-masingnya adalah ada 30 test case seperti membuat akun, checkout barang, web checkout, cari barang, dan juga lainnya. Nah, untuk hasilnya sendiri, pertama kita membandingkan dari tiga. Pertama dari Selenium, single agent, dan juga Propose. Yang ini tadi menggunakan multi agent. Pada Selenium yang bersifat statik ini, pada versi A atau yang sebelum modified, yang original, dia mencapai keberhasilan task sebesar 100%, dan pada saat perubahan bahkan tidak mencapai suatu task yang berhasil atau mencapai 0%, dan primary failure-nya adalah DOM mismatch atau kesalahan ketika dia menentukan jalur yang ingin dieksekusinya. Lalu untuk single agent atau yang bersifat arsitekturnya monolitik ini pada versi A mencapai tingkat keberhasilan 93%, dan pada saat versi B mencapai ke tingkat keberhasilan 60% atau 20 dari 30. Dengan primary failure-nya ada halusinasi, dan yang dipropose tadi yang multi agent dengan arsitektur mixture of grounding mencapai kesuksesan sebesar 100% pada versi A, dan pada versi B di 88% atau 26/30 dengan primary failure-nya adalah visual block. Untuk konklusinya atau suatu simpulannya yang bisa saya dapatkan adalah ketahanan arsitektur multi agent ini sangat baik karena pada versi B yang sudah dilakukan pengujian sebelumnya menunjukkan bahwasanya dia lebih unggul daripada yang lainnya dan menunjukkan ketangguhan yang diajukan. Lalu untuk solusi efisiensi QA juga, agent yang bersifat dinamis ini nggak seperti script yang strict dan juga rapuh sehingga dapat beradaptasi sesuai perubahan. Lalu untuk tantangan dan pengembangan lanjutan, tentu saja dari hal yang sudah saya propose tadi, yang multi agent system dia mempunyai biaya dan latensi yang lebih tinggi daripada sistem yang lainnya, sehingga ini masih menjadi permasalahan dan bisa menjadi fokus untuk pembahasan di masa depan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.